Perkenalkan, nama saya Jeffers Eris Paradisaragi, NIM 190384205034. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ordo Sinoptera untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah taksonomi vertebrata. Ordo Sinoptera merupakan ordo dari kelelawar yang memiliki subordo yang pertama, yaitu Ordo Megasinoptera yang berjumlah 175 jenis spesies, dan yang kedua ada Microsinoptera yang berjumlah 788 jenis spesies. Sinoptera tergolong dalam kelas mamalia dan satu-satunya mamalia yang dapat. Sinoptera adalah ordo mamalia bersayap yang berada di bawah superordo Sporifera yang memiliki ciri antara lain: yang pertama itu menyusui, kedua memiliki sayap dengan selaput terbang, tiga memiliki organ elokasi, keempat pola hidup nokturnal atau beraktivitas pada malam hari dan tidur pada siang hari, dan tidurnya secara terbalik atau menggantung. Penamaan Ordo Sinoptera ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu sier artinya tangan dan petron artinya sayap. Klasifikasi Ordo Sinoptera terdiri dari dua subordo, yaitu Megasinoptera. Megasinoptera adalah kelelawar berukuran besar yang ukurannya antara 0,9 sampai dengan 1,4 kg. Nah, kebanyakan dari ordo ini adalah pemakan buah, nektar, dan sari buah. Yang kedua ada dari ordo Microsinoptera. Jenis ini adalah kelelawar pemakan serangga yang termasuk jenis kelelawar kecil. Kelelawar ini hidup seluruhnya bergantung pada buah, dan ada juga serangga yang khusus untuk memakan ikan, dan kelelawar vampir di Amerika Selatan yang secara eksklusif menghisap darah. Ciri-ciri kelelawar antara lain, yang pertama itu kelelawar hidup di malam hari atau mencari mangsa pada malam hari dan tidur di siang hari. Cara tidur kelelawar yaitu dengan menggantung di atas pohon atau di dinding tebing dan di dalam gua. Yang kedua, yang selanjutnya memiliki kemampuan elokasi atau sonar yang digunakan untuk menghindari tabrakan saat dia terbang. Kelelawar akan memancarkan suara dan kemudian menangkap pantulan gelombang suara tersebut untuk mengetahui apa-apa saja benda yang ada di sekitarnya. Yang kedua, mampu memperkirakan jarak mangsa, yaitu tadi dengan sonar tadi. Kemudian termasuk dalam hewan frugivora atau pemakan buah. Selanjutnya memiliki kemampuan tidur bersandar, yaitu seperti tidur di gua, atas pohon, dan di tebing. Memiliki warna putih pada sayapnya. Memiliki cakar pada bagian sayapnya. Selanjutnya, pada saat musim dingin, kelelawar cenderung akan berhibernasi. Yang selanjutnya terbiasa tinggal dan hidup di tempat yang gelap dan lembab. Yang terakhir, memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Kelelawar mempunyai morfologi sayap terdiri dari beberapa bagian, yaitu Plagiotanium, Protagium, Caesylotagium, Uroplatagium, dan informal membran. Tulang telapak tangan dan jari kelelawar mengalami pemanjangan dan berfungsi sebagai
kerangka sayap dan antara kaki belakang dan membentuk membran interformal. Kaki bawah termodifikasi guna menggantung. Kelelawar memiliki otot kuat pada kaki jari untuk mencengkram sehingga kelelawar dapat tidur menggantung. 3. Ukuran bagian tubuh kelelawar antara lain lengan bawah sayap yaitu sekitar 53 sampai 58 mm. Telinga itu sekitar 32 sampai 39 mm besar dan tegak. Yang ketiga, betisnya sekitar 29 sampai 32 mm. Keempat, kaki belakang tuh berkisar antara 14 sampai 17 mm. Bobot badan antara 40 sampai 60 gram. Lengkul. Yang kelima, total panjang badan sekitar 65 sampai 95 mm. 3. Ordo Sinoptera tersebar di seluruh wilayah bumi kecuali Greenland, kutub utara dan kutub selatan. Ordo ini sering dijumpai di daerah hutan hujan tropis. 3. Spesies ini tersebar di negara India, Sri Lanka, sampai dengan Indochina, Malaysia, Filipina. Penyebaran kelelawar di Indonesia banyak dijumpai di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Selanjutnya adalah tingkah laku dari Ordo Sinoptera. Yang pertama adalah tingkah laku makan. Ordo Sinoptera atau kelelawar memiliki tingkah laku makan. Yang pertama itu dengan mendekati atau terbang ke arah mangsanya, kemudian Sinoptera tersebut atau kelelawar tersebut memakan mangsanya atau buah dengan menggunakan cakarnya sambil bertengger di atas pohon. Kemudian sari-sari makanan yang tersisa disingkirkan. Kemudian ada tingkah laku saat kawin. Tingkah laku saat kawin kelelawar yaitu kelelawar jantan melakukan sekresi, kemudian mendekati atau mengejar sang betina, lalu menggigit bagian leher kelelawar betina. Setelah itu menjilat sayap dan bagian venter kelelawar betina. Dilakukan pada sore hari dan malam hari, dan kurang pada pagi hari karena pada pagi hari kelelawar akan melakukan aktivitas tidurnya. Ketiga, ada tingkah laku saat menyusui. Tingkah laku kelelawar saat menyusui antara lain yaitu memperhatikan induknya mengangguk-anggukkan kepalanya, sayap dibentangkan pada posisi bertengger, dan menjilat-jilat seluruh tubuh bagian anaknya. Bayi kelelawar langsung digendong pada bagian ventral tubuh dengan posisi kepala menghadap ke bawah saat anak menyusui. Dalam ekosistem, Ordo Sinoptera memiliki peran sebagai penyerbuk alami dan pengendali populasi serangga atau hama pertanian dan penyebaran biji-bijian. Karena dalam mencari makanan mampu menempuh radius 38 km persegi dan membawa 3-14 gram hingga 50 gram biji-bijian dalam semalam. Walaupun ada beberapa jenis kelelawar yang menyebabkan penyakit zoonosis seperti virus Nipah dalam peradaban manusia, Ordo Sinoptera dianggap sebagai simbol kehadiran makhluk gaib, pembawa bencana. Berikut adalah informasi yang unik tentang kelelawar. Yang pertama, hewan ini adalah satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Kedua, hewan ini memiliki 4 kaki, tapi 2 kaki termodifikasi menjadi tangan dan tersambung dengan sayap. Yang ketiga, kelelawar merupakan hewan nokturnal
Artinya hewan ini beraktivitas di malam hari dan tidur pada siang hari. Karena itulah kelelawar memiliki penglihatan yang tajam. Yang kelima, kelelawar menggunakan gelombang ultrasonik yang berasal dari hidung dan mulutnya untuk mencari mangsa. Yang keenam, biasa mereka bertubuh kecil, namun ada juga yang bertubuh besar. Karena tubuhnya yang hitam dan atau abu-abu, kelelawar sering dianggap kotor. Padahal kelelawar adalah hewan yang rajin membersihkan diri secara teratur. 3. Kelelawar betina umumnya hanya melahirkan sekali dalam setahun. Yang 10, kelelawar biasa hidup sampai umur 30 tahun. Yang ke-11, hewan ini punya cara tidur yang unik, yaitu dengan bergantung dengan menggunakan kaki belakang secara terbalik. Yang ke-12, hewan ini terdiri dari 900 spesies. Yang ke-13, ada beberapa jenis kelelawar yang makan jangkrik, kumbang, dan serangga lainnya. 14, ada juga beberapa kelelawar yang memakan kelompok bunga atau nektar. Yang ke-15, ada juga yang memakan ikan, katak kecil, dan juga burung. Yang ke-6, kelelawar pampir bahkan menghisap darah hewan-hewan ternak. Yang ke-17, kelelawar pampir baik, mereka suka membagi makanan ke kelelawar lain yang kelaparan. Yang ke-18, dari beberapa penelitian bahwa air liur kelelawar pampir dapat menjadi obat bagi manusia, terutama untuk mengobati penyakit jantung dan stroke. Yang 19, salah satu jenis kelelawar, yaitu kelelawar little brown, bisa memakan hingga 1000 nyamuk dalam waktu 1 jam. Selanjutnya, kelelawar little brown juga merupakan kelelawar yang panjang umurnya bisa mencapai hidup selama 40 tahun. Selanjutnya, saat hibernasi, kelelawar little brown bisa tidak bernapas selama 48 menit. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang Ordosinoptera. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih.